Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan penyakit kelainan yang diderita oleh tubuh manusia yang berkaitan dengan ketidakseimbangan tubuh dalam mengelola air. Nah, penyebabnya yakni bermasalahnya hormon ADH. ADH seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik berarti tidak mengeluarkan kencing yang berlebihan. Normalnya tubuh kita itu mampu mengatur air yang masuk ke tubuh maupun air yang keluar. Jika jika tubuh kita ini dehidrasi, berarti nanti antidiuretiknya nanti dari yang dihasilkan hipotalamus akan meningkat, lalu nanti ke ginjal. Nah, setelah nanti di ginjal nanti berarti karena dehidrasi ibarat kata menyetop alirannya supaya banyak air lagi yang diserap ke tubuh, supaya nggak banyak terbuang gitulah gampangannya. Nah, jika kalau misalkan air yang di dalam tubuh kita ini kebanyakan, nanti kalau misalkan kebanyakan berarti nanti kita kan banyak kencing. Nah, itu normalnya. Lalu bagaimana jika hormon ADH ini bermasalah? Hormon yang mengatur keseimbangan air itu bermasalah, itu bagaimana? Diabetes insipidus itu ada dua. Yang pertama, diabetes insipidus sentral. Kalau sentral berarti nanti yang bermasalah berarti nanti hipotalamus yang menghasilkan ADH-nya. Bisa nanti ADH-nya itu malah ibarat kata cacat lah dalam menghasilkan hormon ADH itu. Jadi nanti bermasalah dalam mengatur keseimbangan air. Lalu yang kedua nanti ada diabetes insipidus nefrogenik. Nah, kalau diabetes insipidus nefrogenik ini nanti yang bermasalah nanti ibarat itunya gampangannya reseptor yang ada di ginjalnya nanti itu yang bermasalah. Yang bermasalah berarti ibarat nanti dia bisa jadi nanti malah sudah dikasih hormon ADH banyak-banyak dari hipotalamus, tapi malah nanti tidak melaksanakan karena nanti ada kerusakan di bagian ginjalnya itu. Nah, itu yang diabetes insipidus sentral maupun nefrogenik. Lalu kita berbicara mengenai gejalanya. Kayak apa sih gejalanya orang kalau misalkan dia itu terserang penyakit diabetes insipidus? Yang pertama haus berlebihan. Yang kedua itu kebanyakan kencingnya banyak. Karena apa? Ya karena itu tadi kan antidiuretik, nahan kencing. Nah, kalau misalkan gak ada nahan kencing, ya berarti kan nanti kan kencingnya kan malah tambah banyak. Nah, habis itu nanti bisa jadi sering ngompol karena sering kencingnya nanti ke bawah sampai tidur, akhirnya nanti jadi ngompol. Itu yang gejala-gejalanya kalau misalkan orang mengidap diabetes insipidus. Jadi diabetes itu ya nggak cuma berkaitan dengan gula-gula. Kalau misalkan gula-gula itu ya diabetes mellitus, tapi kita sekarang kan diabetes insipidus. Lalu pencegahan. Kalau pencegahannya di internet gak ada, tapi kalau menurut saya ya jaga aja lah pola hidup sehat itu gimana. Nah, itu yang pencegahan. Habis itu obatnya bisa minum oralit untuk menjaga cairan tubuh. Lalu bisa juga dengan pemberian hormon antidiuretik buatan. Kalau misalkan tadi rusak, tapi kalau misalkan yang rusak tadi ya di ginjalnya ya wallahu alam. Nah, habis itu resiko orang yang terkena orang yang bisa terkena diabetes insipidus. Yang pertama masalah genetik, bisa jadi nanti kakeknya itu kena, habis itu nanti dianya ikut kena, cucunya kena, habis itu ya berkaitan dengan jalur silsilah genetika itu. Habis itu bisa jadi kecenderungannya kena itu bisa jadi di laki-laki. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya mau laki-laki mau cewek ya menjagalah pola hidup sehatnya kayak apa yang baik. Ya mungkin itu penjelasannya mengenai diabetes insipidus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.